Banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Ya, sebenarnya beberapa ya. Saya waktu ke Medan itu pernah jualan batagor. Batagor ya? Pulang ke sini ya udah tutup. Gitu. Seterusnya saya pernah yang Cappuccino Cico lagi hype gitu kan. Setelah itu ternyata gagal buka 2 cabang langsung tutup karena memang sekarang juga kayaknya udah nggak ada juga tuh ya Rif ya. Terus kita juga mikir lagi apa lagi gitu ya. Dan saya tuh memang itu berhenti dulu gitu ya. Terus hobinya apa nih saya tuh kan? Teman-teman pasti punya hobi di semuanya. Saya tuh hobi yang disenangi diridhoi oleh istri cuman kopi. Karena kalau saya bikin kopi saya di sini gitu ya, kelihatan gitu ya. Kalau sepedaan sepedaan sama teman-teman sepeda seharian gitu ya, pas pulang Sabtu Minggu waktu sama anak gitu sama saya nggak. Jadi hobinya yang kira-kira quality time itu masih tetap terjaga ya. Masih kecil gitu kan. Mungkin kan para pejabat tuh kalau sepedaan asik, saya tuh pengen juga. Asik, Pak. Kalau Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu sepedaan gitu ya. Wah, bisa nggak kenal saya. Kalau kita makan hobinya main PS ya. Kadang lupa pulang. Pas giliran pulang nggak dibukain kunci, Pak. Aduh, tidur di luar. Aduh, ya itulah. Kawan kangen siapa aja yang dulu hilang di layar. Kemana perginya udah tahu. Sewek. Oke. Kemudian kan tiba-tiba sudah ketemu di salah satu titik usaha yang memang ini nih kayaknya jalannya. Iya, itu ini juga prosesnya. Saya itu tadi bekerja terus gitu ya. Mudah-mudahan Allah menemukan takdirnya. Saya nggak tahu apakah ini takdirnya atau bukan ya. Karena kita juga masih perintis ya, sekarang baru setahun gitu ya. Kisahnya itu ya 1 hour later. Gara-gara ada tanah di sebelah gitu ya, di sebelah warung bapak saya itu perlu renov gitu ya. Kemudian saya ada tanah di atas di Ciwidey situ. Nah itu tukar guling aja udah. Nanti saya karena perlu itu asalnya rumahnya udah rumah tua gitu ya, perlu dirapihkan. Bapak saya perlu tempat parkir untuk warungnya. Terus kalau tempat parkir doang sayang banget kan itu. Ya udah akhirnya sekalian aja ya. Warung gitu ya. Ya, itu kopi juga berubah di tengah, asalnya kita boba dan kopi ya. Karena kebayang kan Rif lihat antrian Sinfutang gitu ya. Seperti kan di sini kan ya. Beberapa kali ikut ngantri Kokuni gitu. Saya lihat itu saya pernah beli antrian ke 500 itu. Kebayang saya sekali beli misalnya buat sekeluarga itu kan 150.000 misalnya, kali 500 berapa kan wah banget ya. Iya. Saya buka di Soreang gitu ya, nggak ada yang datang. Orangnya sukanya apa? Ada bukan minuman begitu kali ya, bandrek sukanya. Ada orangnya, Pak. Nggak ada orang. Di mall ternyata ya. Berarti saya salah nih. Apa mungkin dari sisi harganya mungkin yang memang dari orang-orang Soreang terlalu mahal mungkin? Harganya murah saya. Oh, murah. Ya kalau rasa katanya mirip. Karena saya cobain Kokumi, Sinfutang, saya cobain. Wah ini sama anak-anak kan seneng aja, anak-anak jajan terus malam minggu. Udah gitu, udah ketemu tuh ini udah mirip, udah enak gitu ya. Terus dijual harganya juga di bawah, jauh di bawah. Tapi ya karena tadi kan saya buta juga. Dulu kita jualan salah itu kan lebih ke B2B ya. Kita cari PIC gitu ya. PIC-nya kita dekati gitu ya. Kita sampaikan maksudnya. Itu kita dealing di situ. Kalau sekarang kita lebih ke mass product, saya belum ada ilmunya. Jadi saya buka aja gitu, nekat gitu ya. Ternyata nggak ada yang datang ya. Ternyata sepi daerah saya itu. Ternyata sekarang dilihat-lihat ternyata yang datang banyaknya pengopi ya. Ya udah rubah konsep berarti sekarang kopi. Jadi B2B ke B2C kan. Berarti sekarang ini konsepnya kopinya itu kopi yang hot atau yang memang dalam kemasan yang langsung ready to drink atau gimana? Dadakan gitu. Jadi dari biji langsung kita proses ya. Jadi diproses. Berarti ada yang hot, ada yang cold gitu. Iya. Jadi fresh lah gitu. Jadi dari biji kita giling dulu, terus kita kalau bikin espresso atau yang manual brew gitu ya. Itu lebih fresh dan memang beda sensasinya kan ya ketika kita kalau minum kopi kemasan atau misalnya yang lama itu ready to drink. Berarti itu ada ini ya, ada
riset dulu mungkin ya. Alhamdulillah saya dibantu sama alumni teman kuliah saya yang sudah duluan buka kafe dan dia orangnya terbuka sekali. Bantu saya jadikan dia coach saya untuk kopi gitu ya. Nah untuk riset itu sendiri kan pasti kita butuh kayak ada yang tester lah ya, anggap aja. Ini gimana nih rasanya nih, udah oke atau misalnya belum, masih kurang, ini tuh berapa lama sampai rilis ke customer? Kalau yang boba itu saya bikin di sini di dapur di sini, cobain ini itu sebulan lebih. Sebulan lebih ya? Kayaknya lebih cobain dari 10 kali resep. Dan alhamdulillah sekarang udah firm gitu, gini bikinnya. Termasuk saya bikin sendiri, nggak kan ada juga yang pakai powder gitu langsung di ini ya. Kalau saya yang khusus yang boba cheese-nya itu saya bikin sendiri di sini diolah. Itu sekitar sebulan saya bikin lihat YouTube terus cobain apa. Nah kalau kopi memang karena sudah ada coach-nya, saya tinggal konsultasi ini kayak gini. Takarannya mungkin ya. Takarannya gini, rasanya, caranya juga caranya, kan. Ya betul. Iya, kayak gitu. Ambil kopi di mana? Ambil kopi di teman saya itu di Bandung. Di Bandung ada. Sekarang kita ada karena fokusnya ke kopi, ada beberapa yang mau nyobain manual brew kopi-kopi yang lain ya. Jadi kita ada yang dari saya cari juga di sini ada juga ya. Cari distributor lain kayak ada kopi tadi Papua yang cobain, kopi Papua, kopi Bali, Kintamani. Kalau sebelumnya kita lebih ke Aceh Gayo ya. Iya. Oh, jadi variasinya semakin lengkap ya. Tadi nama kopinya apa, Kang? Saika. Saika itu ada artinya nggak, Kang? Awalnya itu nama 3 anak, Hasya, Haifa, Haikal. Haika, Saika. Tapi katanya ini nama Kang Vika sama istri, bisa juga ya, Saika, Nisa dan Vika ya, sama aja. Oke. Jadi ada artinya guys, nama apa namanya kopinya Kang Vika nih ya. Keluarga banget, jaga juga keluarga semuanya. Rame kan sampai sekarang kondisinya rame. Soreang itu kan sekarang pariwisatanya sudah mulai naik, akses tolnya juga mulai terbuka ya. Itu juga ceritanya banyak ya. Jadi kita pas buka nggak lama itu kan pandemi ya. Kita kena juga gitu. Benar. Di situ saya kadang sedih gitu. Saya juga bingung nih gimana kemarin, apakah kita akan teruskan atau berhenti gitu kan ya. Sepi banget, dilema. Tapi saya berunding sama istri, yang penting gini deh, kita alhamdulillah kan saya masih ada gaji gitu ya. Yang penting ada buat gaji karyawan aja, operasional jalan aja gitu. Karyawan berapa? Sekarang ada 4. Ada 4. Jadi yang penting itu jalan aja. Dan alhamdulillah sekarang masih bertahan gitu. Jadi sempat tutup ya. Tutup sebulan waktu Ramadan karena kita memang susah banget. Ramadan kan pas pandemi ya. Terus kita juga bingung konsepnya, agak masih puncaknya pandemi itu. Kita tutup sebulan, setelah itu gimana ke anak-anak gitu, kita coba lagi boleh katanya. Ya penting ya saya itu aja yang penting operasional. Sekarang Jadi alhamdulillah udah mulai grafiknya udah mulai gitu. Jadi cara menghadapi ya untuk pandemi ini kayak misalnya usaha Kang Vika ya tetap survive-nya itu ya itu tadi ya. Ya apa namanya? Mungkin menunya dikurangin atau misalnya jam operasionalnya dikurangin gitu. Oh ya, yang untuk operasional saya ada dikurangin jam operasionalnya. Asalnya per hari itu 3 orang yang jaga, sekarang cuma 2 orang gitu misalnya awalnya seperti itu. Yang penting kita bisa survive aja dulu, jalan gitu ya. Terus secara menu juga alhamdulillah sekarang udah dapet sahabat yang gabung waktu kemarin pandemi karena memang sebelumnya di IO gitu ya. Tapi satu passion di kuliner gitu. Sekarang alhamdulillah dengan ada sahabat itu bergabung, sekarang jadi punya 60 menu itu. Asalnya cuma sedikit, cuman boba sama kopi aja kan asalnya. Jadi kita rubah juga konsep, pokoknya ada coffee and friends, jadi banyak camilan-camilannya, puding, dimsum apa sih ada sekarang. Cara membagi waktunya itu gimana, Kang? Kan secara Kang Vika ini sibuk banget ya dari. Ada orang yang bilang gini kan, kalau mau terjun ke usaha itu harus fokus, apalagi ngurusin keuangan, ada SD 4 orang kayak gitu ya. Apalagi Kang Vika jauh nih kotanya, Jakarta Bandung, nggak bisa dipantengin kan. Nah itu tipsnya gimana sih supaya bisa ngatasin itu? Jadi beberapa kali memang kan gagal ya kayak gitu. Contoh yang cappuccino cicau juga itu karena memang pertama monitor saya nggak fokus di situ, nggak ke monitor.
Yang kedua di sana juga saya nggak dapat trusted people lah ya. Iya. Jadi kita nggak tahu nih orang kayak gimana kerjanya gitu. Akhirnya ya udah bubar gitu. Nah sekarang itu alhamdulillah ya dilalahnya mungkin baru ketemu sekarang gitu ya. Tempatnya deket, sampingan banget sama warung orang tua. Jadi yang ngontrol bisa orang tua saya langsung kontrol langsung. Dan yang kerjaan juga keluarga yang memang. Jadi alhamdulillah secara finansial kejujuran insya Allah bisa terjaga gitu. Karena masih lingkungan keluarga. Betul. Kan, ya. Nah, pertanyaannya kalau di luar itu Kang, misalnya itu bukan keluarga, ada nggak tipsnya Kang? Misalnya gimana gitu supaya nggak ditipu, supaya kita bisa mantaunya? Bagaimana kita mendapatkan orang yang tepat sih intinya. Orang yang tepat. Jadi orang tadi yang trusted people yang bisa mewakili kita gitu kan. Secara kita di sini sibuk gitu ya. Di kantor masih diperlukan gitu ya. Nggak bisa juga curi-curi waktu, nggak bisa. Tapi ya kita harus cari orang yang bisa dipercaya dan kasih kepercayaan itu. Minimal satu aja dulu ya Kang. Satu aja. nanti yang satu itu yang mengelola itu. Betul. Ya. Nah, itu yang memang yang paling susah itu justru. Susah banget cari. Ya, cari orang yang bisa dipercaya. Dari dulu saya lihat kegagalan faktor utama saya itu adalah itu satu. Orang yang dipercaya yang nggak ada. Memang. Ya, betul. Kalau sekarang mudah-mudahan ya. Betul, amin. Mudah-mudahan tetap terus lancar, makin rame. Amin. Ya, berkembang. Mudah-mudahan bisa ada 20-50 cabang lagi. Amin. Alhamdulillah. Nah, saya mimpi saya cuma 7 tapi didoain 20 lah. ya harus lebih dong. Iya enggak? Kali-kali aja Loli mau jadi waiters. Bang Vika, Siap. tadi kan kendalanya itu kan kayak ini pekerjaan, ini usaha gitu. Iya. Pada saat itu dikerjakan secara bersamaan, ada nggak kendalanya? Atau misalnya kan Kang Vika ini pada saat bekerja, aduh mikirin usaha juga gitu loh kan. Ini gimana ya, ini gimana? Atau pada saat usaha ya mikirin kerjaan juga, atau misalnya gimana tuh? Ketika itu dalam waktu bersamaan, betul. Harus bisa manage waktu lah, Mon. Jadi ketika kita jam kerja gitu ya, jam 8 sampai jam 5 fokus saja. Fokus ya. Ada kerjaan apa masalah usaha apapun, saya delegasikan dulu aja. Saya belum bisa mikir itu, saya kasih kalau nggak ke istri atau ke orang yang di Bandung ya. Tolong dibantu ini, mestinya ada masalah ini. Paling gitu. Nah itu. Kalau pulangnya. Kalau itu baru mikir ide-ide atau untuk penyelesaian masalah apa seperti apa. Kayak gitu sih. Banyak batak. Kemarin juga meeting untuk tim ini. Untuk tim di Saika itu malam. Saya meeting malam gitu. Oh, jadi meeting itu online ya? Online ya. Oke. Jadi setiap minggu. Per minggu adalah Setiap sekali. minggu. Atau misalnya mungkin review penjualan seperti apa, mungkin ya masuk ke meeting itu ya. Nah ini karena sekarang teknologi ya. Jadi kita punya apps kan, ada aplikasi, kita tahu penjualan per hari berapa. Kan tinggal narik aja. Istri saya yang sekarang yang megang aplikasi. Oh hari ini sekian, hari ini sekian, bulan ini sekian. Ketika misalnya ada yang ini, drop atau apa, ditanya kan bisa langsung. Ini kenapa ada apa? Oh kadang-kadang aplikasinya nggak ini atau ada masalah suppliernya yang ada yang kurang, ada yang nggak masuk apa gitu. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kang, sehari berapa omsetnya nih? Boleh nggak nih share gitu? Masih kecil lah, saya nggak pernah ngomong dulu. Tapi yang penting per bulan saya bisa nutup karyawan di Karyawan 4 orang? Itu UMR lah gitu. Lumayan loh. Kaliin aja kan. Itu udah berapa lama berjalan? Hampir setahun. Hampir setahun kan. Mudah-mudahan nanti tahun depan nambah cabang. Tahun depannya lagi tambah cabang. Udah ada yang minta franchise, cuma saya belum berani. Karena kan saya juga baru ya. Mungkin perlu konsultan juga kali ya, gimana cara kalau franchise itu. Takutnya kan beberapa saya lihat ada teman-teman tuh yang beli franchise malah terus rugi gitu kan. Tapi ya franchise-nya tetap untung kan, karena itu kan saya nggak mau juga kayak gitu. Kalau itu kayak nggak tanggung jawab. Betul. Iya betul, kita kan juga harus ada tanggung jawab orang. Mungkin kalau teman-teman yang lain nih yang mau coba franchise itu bisa jadi salah satu solusi gitu ya. Kalau sekarang itu ya saya gini kan, kemarin ada yang sukses juga jual ini dari buku itu kegagalan orang dalam memulai usaha. Dia ngomong kegagalan aja bisa sukses jual bukunya gitu ya. Sekarang saya ngomong gini aja. Saya ngomong gini, ini
yang saya lakukan. Iya. Mungkinan salah gitu. Iya. Nah kalau teman-teman yang sekarang masih kerja gitu, better kalau cari yang franchise yang bagus menurut saya. Itu kita nggak terlalu banyak mikir. Jadi biarkan dia udah punya sistem gitu ya, karyawan udah ada gitu ya, cara marketingnya udah ada gitu. Tapi kalau yang ya saya kan pengennya explore aja gitu, pengen tahu gitu ya nggak apa-apa gitu. Cuman ada cost-nya yang lumayan tidak murah gitu kan. Sorry, gue potong kan. Lebih enak ikut franchise orang atau kita bikin franchise kan? Diikutin orang. Kalau milih ya pasti yang bikin franchise diikuti orang. Iya. Itu idealisnya ya. Idealisnya. Tapi susah banget kan, Rip. Kita ikut franchise orang juga susah ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak gitu ya. Gimana musimnya gitu ya. Indonesia itu gitu, musim-musiman. Betul. Jadi kalau lagi musim ini semuanya pindah minuman lagi. Betul. Pindah lagi. Nah, saya ada yang teman itu ikut salah satu franchise yang sudah terkenal lah. Tapi saya nggak usah ngomong di sini ya. Itu udah habis banyak lah, di atas 100 juta ya, di atas 100 juta gitu ya. Terus penjualannya nggak nutup gitu. Padahal itu udah, kalau saya ngomong itu ke franchise-nya apa, pasti udah tahu. Nggak balik modal nggak ya? Enggak. Nah itu saya juga tadinya mau ikut franchise. Nggak boleh disebutin kan? Jangan bilang ayam Sabana gitu. Bukan itu. Dekat ya. Namanya Sempol Lolik. Franchise Sempol. Atau ini mungkin Eslin Chaplin. Chaplin, benar-benar. Oke, jadi ya secara idealis sih mendingnya kita lebih baik diikuti. Kalau jadi ada kepuasan sendiri ya, Rip ya. Betul. Brand kita, tapi memang panjang gitu. Ya. Prosesnya panjang, ya enjoy aja. Kita kan ya tadi usaha aja gitu ya, berdoa dan dinikmati aja, enjoy aja. Ada kalau dagang itu gitu, Yun, ada ruginya gitu ya. Ini rugi apa-apa gitu ya. Kita berdoa lagi. Tapi ini konsepnya saya suka banget nih, Kang. Saya suka banget konsep dari Kang Fika. Ini yang baru terbuka pikirannya gitu ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa ambil pelajaran yang penting, karena harus dua-duanya jalan dulu. Ya, kita sambil dua-duanya tuh apa? Pekerjaan sama. Nah, itu jangan cekari aja dua-duanya itu istri dua jalan kan? Senangnya dalam hati. Kan nggak benar. Ya kan dua-duanya itu kerja sama usaha gitu. Dua-duanya itu istri pertama istri kedua jalan gitu. Cita-citanya kan. Tapi kan maksimalnya. Itu doa ya, Mas. Doa dia. Ya kan. Sampai mana tadi? Ya usaha. Dua-duanya jalan dulu sih. Iya, dua-duanya jalan. Ya, ini tuh persiapannya karena kita harus melewati yang namanya gagal. Betul, itu. Gagal, prinsipnya gagal kita terus persistensi, konsisten. Iya betul, Rip. Mungkin gini, Rip ya, kalau saya ada dua cara ya, Rip ya. Mungkin yang saya ambil ini moderat ya. Iya. Bukan ekstrim, itu kan juga beda orang, beda cara yang diambil ya. Kalau yang moderat gini kan kita ada rugi-ruginya tapi kita masih ada ininya. Yang ekstrim itu ada teman saya juga, dia keluar dari dia manajer suatu bank BJB, disebutin ya. Suatu bank gitu ya. Keluar gitu ya, kemudian dia langsung bikin bikin usaha gitu ya. Itu ada ininya gitu ya. Ceritanya beda lagi kan, itu ekstrim. Kalau kita pas rugi masih ada gitu. Kalau ini nggak ada. Tapi dia fokus di situ, berhasil juga. Jadi, dua-duanya bisa berhasil, bisa insya Allah coba. itu Allah pasti akan gitu. Gimana kita niatnya, gimana kita berdoanya. Karena dua-duanya juga punya masalah sendiri gitu ya. Dan itu orang lain nggak tahu kan. Nggak tahu, betul. Ketika misalnya rugi gitu ya, meskipun kita ada punya gaji gitu ya, tetap aja nggak enak. Mana ada yang alhamdulillah rugi, nggak ada. Nggak enak juga. Ini gimana ya, kalau misalnya kekhawatiran pasti ada ya, setan itu. Ini kalau misalnya terus-terusan lu invest ke sini, dinikmati kagak gitu ya. Malah rugi terus gitu ya. Mendingan buat yang lain, mobil ganti kayak rumah kayak atau apa. Strategi ada banyak cara gitu ya. Iya gitu. Kayak gitu sih, Rip. Udah. Oke. Nah, Kang Fika, harapan Kang Fika ke depan ini apa nih gitu menghadapi hari tua gitu loh. Ya. Tadi harapan saya simple ya. Yang saya bayangkan itu saya menghabiskan waktu tua itu di Bandung gitu ya.
Sama dong saya. Istri kedua. Bandung itu kota idaman gua. Udah Bandung, gak bisa gitu. move on gua. betul di Bandung. Terus mungkin anak-anak udah pada besar gitu ya. Yang saya bayangkan nih Mon ya, saya di Bandung pagi-pagi ngontrol toko kopi gitu ya. Terus kan rumahnya deket masjid yang bagus gitu ya, yang banyak kegiatan keagamaan ya. Terus satu aja saya mau, ada satu lagi cita-cita yang benar-benar punya satu toko oleh-oleh gitu, udah aja. Itu aja saya. Harapannya. Gitu aja, simple. Jadi tidak jadi beban sama orang, yang mudah-mudahan bisa bantu orang lain itu. Ya kalau untuk masalah nanti nambah-nambah cabang sih itu namanya ya bonus kali ya. Betul, kalau cabang banyak bonus gitu ya. Iya. Belum tentu juga banyak cabang bahagia ya. Iya. Betul. Kemarin ada ini yang di India ya. Iya. Di India ada pesaing, di India tuh Starbucks itu dia nggak banyak di situ. Dia cuman berapa ya? Sedikit sekali. 100 kalau nggak salah. Iya. Tapi ada satu My Coffee itu katanya ya. Di India itu sampai di atas 1000 Yud. Cuman di akhirnya yang punya bunuh diri. Oh nggak ya pasti nggak happy juga berarti kan ya. Betul. Banyak cabang itu juga mungkin kalau nggak sehat gitu ya, Ya. malah bisa jadi depresi juga ya Rib ya. Iya. Mendingan ya cukup aja, Cukup. cukup buat sendiri dan bisa bantu orang sebanyak-banyaknya yang bermanfaat gitu aja lah. Oke Kang Vika, pesan-pesan buat sahabat BC28 ya kan? Apa nih yang ingin Kang Vika sampaikan untuk sebagai inspiring buat teman-teman gitu? Ada yang berhasil di pekerjaannya Kang, ada yang punya usaha, ada yang dua-duanya kayak Kang Vika gitu. Ada yang nanti kedepannya setelah umur 40 nih bingung mau kemana nih Kang. Nah kira-kira pesan-pesannya apa Kang? Apa ya? Saya juga sebetulnya lebih memberikan pesan kepada diri sendiri saya, ya gitu ya. Karena kan saya juga beda-beda lah, kebutuhan orang beda-beda ya, nggak bisa disamakan gitu ya. Ya mungkin mari kita mungkin lebih mengenal diri kita lebih dalam gitu ya, apalagi menjelang 40 tahun ini ya. Dari mana kita gitu ya, dan mau kemana kita gitu ya. Nah, mulai dari akhir gitu kan, akhirnya mau seperti apa sehingga kita bisa rintis dari sekarang kemana arahnya gitu. Di akhirnya misalnya kita ingin, amin semuanya mudah-mudahan husnul khotimah gitu ya. Amin. Sehingga kita breakdown, terus di husnul khotimah itu sebelumnya seperti apa gitu ya, amal-amal apa yang kita ingin lakukan gitu. Baru kita akan susun gitu, kesehariannya seperti apa. Mudah-mudahan Allah menakdirkan. Amin ya. Sahabat BC28 jangan lupa kalau misalnya kalian mau ke Soreang main ke kedai kopinya Kang Vika. Apa namanya Kang? Saika Coffee and Friends. Saika Coffee and Fair. Patokannya apa nih kalau boleh tahu? Dekat pintu tol Soreang. Pintu Itu tol Soreang. ya bisa ada di Google Maps juga udah ada. Di Google Maps aja lah, gampang, langsung mapsnya bisa. Oke, langsung siap. Saika Coffee. akhir tahun ya? Promo akhir tahun sampai dengan akhir Desember 10% all item. Yes. Ya kalian bisa bawa teman-teman atau misalnya bawa suami yang udah punya suami ya, yang bawa istri yang udah punya istri ya, bawa anak dan istri yang kalau udah punya keluarga ya. Kalau bawa pacar gimana Kang? Boleh nggak Bang? Boleh tuh ya kan, bawa pacar boleh deh. Datang. Diskon khusus bagi orang yang bawa pacar dan istrinya. Pacar dan istrinya tuh gratis. Gratis itu apa? Pokoknya Kalau ribut-ribut nggak tahu ya Kang. pokoknya kalau misalkan mau dapat diskon, syaratnya apa Kang tadi Kang? Sebutin aja, saya nonton BC28 nih. Nah, sebutin aja kalian nonton channel YouTube BC28 ya, itu pasti dapat diskon 10% ya kan, lumayan. Thank you banyak Kang Vika, sukses terus ya dalam karirnya, dalam usahanya, dan teman-teman BC28 juga sukses terus untuk semuanya yang ingin memulai usaha. Ya, jangan lupa tetap semangat, pantang menyerah. Insya Allah kesuksesan itu akan dituai di kemudian hari. Amin ya. Sampai ketemu di Channel berikutnya di BC28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bagus ya. Dia kalau misalkan lagi gerak juga nggak acak ya. urus kan. Iya sekarang mau sama Yudi sama. Masa gitu.